Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyajikan judul tentang Successful Negotiating Skill yang beranggotakan saya sendiri Sabita Durya Satyawan dan Amelia. Daftar isi yang pertama ada judul buku, author dan universitas, publisher, ringkasan konten dan kesimpulan. Untuk judul buku yang pertama ada Negotiating for Success Essential Strategies and Skills. Author dan universitas George Seattle, University of Michigan, dan publisher atau tahun Foundry LLC at Smashwords 2014. Ringkasan konten. Untuk bab yang pertama atau unit yang pertama, detail terpenting dalam teks ini adalah 3 alasan mengapa orang tidak lebih sering melakukan tawar-menawar. Manfaat tawar-menawar, jenis negosiasi, dan risiko negosiasi. Saat memutuskan apakah Anda bernegosiasi, penting untuk mempertimbangkan 3 alasan. Ketidaknyamanan, manfaat, dan risiko. Misalnya, jika pemberi kerja membuat tawaran pekerjaan, haruskah Anda bernegosiasi dengan pemberi kerja? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus melakukan analisis BATNA dan menyadari konsekuensi hukum dari negosiasi. Selain itu, jika Anda menikmati negosiasi lebih dari kesempatan lain yang diberikan kehidupan, mungkin Anda menghabiskan waktu dengan baik. Untuk unit yang kedua, detail terpenting dalam teks ini adalah strategi dan taktik yang digunakan untuk mengembangkan hubungan dan kekuatan selama negosiasi. Strategi ini memutuskan mengenal pihak lain secara pribadi, mengumpulkan informasi umum dari pihak lain, dan menanyakan pihak lain tentang alternatif mereka untuk menentukan seberapa kuat mereka. Selain itu, jabat tangan di awal negosiasi meningkatkan kerjasama antara negosiator dan mengurangi kebohongan. Untuk unit yang ketiga, bab ini membahas kerangka hukum untuk negosiasi kontrak dan elemen-elemen yang diperlukan untuk mengubah kesepakatan menjadi kontrak yang mengikat. Ini juga membahas 3 perspektif hukum kontrak dan 2 variabel kunci yang menentukan hukum yang akan berlaku untuk kontrak Anda. Terakhir, bab ini membahas penggunaan daftar periksa kontrak, 4 bagian, dan cara melampaui legalitas untuk menciptakan nilai. Untuk unit yang keempat, detail terpenting dalam teks ini adalah prinsip-prinsip pencegahan perselisihan yang berfokus pada memprediksi apa yang akan dilakukan orang daripada apa yang diputuskan oleh pengadilan. Prinsip untuk buku yang kedua akan dibacakan oleh Helma Deli. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk buku yang kedua berjudul The Negotiation Book, Your Definite Guide to Successful Negotiation, yang ditulis oleh Steve Gates dan diterbitkan oleh Capstan A. Wiley Brand. Bab 1 dari buku ini, jadi Anda pikir Anda bisa bernegosiasi. Negosiasi adalah kebutuhan, proses, dan seni. Tantangan terbesar di sini bukanlah di dalam mendidik Anda bagaimana menjadi negosiator yang lebih baik, tetapi memotivasi Anda untuk mengubah cara Anda berpikir tentang negosiasi dan diri Anda sendiri. Dalam negosiasi, ego dan daya saing Anda mungkin memicu kebutuhan untuk menang, terutama di mana Anda membiarkan rasa persaingan terlibat. Di sini ada 2 hal. Pertama, proaktif dan kontrol. Tugas pertama Anda adalah bersikap proaktif, mengendalikan cara Anda bernegosiasi. Yang kedua, menjadi lebih nyaman dengan menjadi tidak nyaman. Dalam situasi seperti ini, di mana Anda juga cenderung mengalami tekanan dan ketegangan adalah salah satu prasyarat yang paling penting dari seorang negosiator yang terampil. Selanjutnya, ada the negotiation clock phase. The negotiation clock phase dibuat dari proyek komersial yang dilakukan untuk penelitian dan mengeksplorasi banyak filosofi yang dianjurkan oleh guru, akademisi, penulis, konsultan, dan yang terpenting kelompok organisasi yang diwakili oleh penulis pada saat itu, untuk menentukan apa yang dimaksud dengan negosiasi kelas dunia. The negotiation clock phase membantu membedakan dan mengenali perilaku dan strategi apa yang mungkin dilakukan untuk menghargai daripada hanya menyarankan cara bernegosiasi.
Negotiation clock face berfungsi sebagai kompas untuk membantu Anda mengadopsi pendekatan dan perilaku Anda dapat membantu Anda menggerakkan pihak lain sepanjang waktu agar sesuai dengan strategi pilihan Anda. Yang ketiga, lebih mudah membangun dan menumbuhkan nilai secara kooperatif dan kolaboratif. Antara pukul 8 sampai 12 di bagian gambar yang tersedia di sini, kita bisa lihat. Dan yang terakhir, jika perimbangan kekuatan sangat mendukung salah satu pihak, 10 penolakan adalah agar negosiasi berlangsung atau berakhir pada pukul 1 sampai 6. Selanjutnya, mengapa kekuasaan itu penting? Kekuasaan mempengaruhi strategi dan taktik yang digunakan. Dengan strategi yang tepat, mereka yang memiliki kekuatan bisa menegosiasikan kesepakatan yang sangat bagus. Pertama, memegang keseimbangan kekuasaan. Kedua, keseimbangan kekuatan tidak konstan dan dapat dengan mudah bergerak seiring waktu dan keadaan atau dinamika penawaran dan permintaan berubah. Ketiga, kekuatan untuk mempengaruhi gaya, strategi, dan kemungkinan. Selanjutnya, bab 4, 10 sifat negosiasi. Ciri-ciri ini secara langsung mempengaruhi tindakan yang Anda ambil dan dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih sadar tentang cara Anda bernegosiasi. Yang pertama ada saraf, disiplin diri, kegigihan, ketegasan, insting, peringatan, rasa ingin tahu, penalaran numerik, kreativitas, dan yang terakhir kerendahan hati. Yang penting di sini adalah Anda memikirkan tentang bagaimana sifat-sifat ini mempengaruhi Anda dan kinerja Anda saat bernegosiasi. Bab yang kelima, yaitu 14 perilaku yang membuat perbedaan. 14 perilaku negosiasi menangkap dan menggambarkan apa yang Anda lakukan saat bernegosiasi. Yang pertama, berpikir jernih saat menghadapi konflik. Yang kedua, jangan biarkan rasa keadilan Anda mempengaruhi perilaku. Ketiga, pertahankan kontrol diri dan gunakan keheningan dan kelola ketidaknyamanan. 4. Terbuka ekstrim namun realistis untuk mengubah ekspektasi mereka. Yang kelima ada baca titik istirahat mereka. Yang keenam, dengarkan dan tafsirkan makna di balik kata-kata tersebut. Yang ketujuh, rencanakan dan persiapkan dengan menggunakan semua informasi yang tersedia. Kedelapan, ada bertanya secara efektif. 9. Selalu berdagang konsensi secara efektif dan bersyarat. 10. Terapkan keterampilan analitis untuk mengelola nilai kesepakatan saat negosiasi berlangsung. Yang 11, ciptakan dan pertahankan insting yang sesuai. 12, kembangkan dan gunakan agenda Anda untuk membantu mengendalikan proses negosiasi. Yang ke-13, berpikir kreatif untuk mengembangkan proposal yang membantu memajukan kesepakatan. Yang terakhir, jelajahi opsi untuk membantu mendapatkan persetujuan. Baik, selanjutnya dari bab 6, faktor E, emosi. Emosi membuat negosiasi sangat tidak terduga. Dampaknya terhadap dinamika yang ditemukan dalam negosiasi adalah apa yang penulis definisikan sebagai faktor E. Negosiator yang kurang sadar diri berjuang untuk mengendalikan emosinya dan akibatnya menjadi mudah dibaca dan transparan bagi negosiator lain. Pemikir yang lebih seimbang, terkontrol, dan lebih jernih menggunakan faktor E untuk keuntungan mereka, seperti pemain poker berpengalaman. Negosiasi membutuhkan sikap pikiran yang dilandasi disiplin diri dan pengendalian emosi diri. Apa yang membuat negosiator yang baik menjadi negosiator terampil lengkap adalah bahwa mereka tidak hanya melaksanakan negosiasi menggunakan keterampilan taktik dan strategi, tetapi juga mengenali sikap dan emosi tersembunyi atau sebaliknya yang berperan dalam membentuk hasil. Selanjutnya, otoritas dan pemberdayaan. Peran pemberdayaan dalam negosiasi Anda sangat penting untuk mengelola hubungan dan komunikasi antara Anda dan kemajuan negosiasi. Negosiator terampil lengkap akan memahami pemberdayaan dalam hal pertama, bagaimana itu dapat digunakan untuk melindungi Anda. Yang kedua, bagaimana hal itu mempengaruhi kemampuan Anda untuk menjadi kreatif. Yang ketiga, bagaimana hal itu mempengaruhi kemampuan Anda untuk membangun nilai. Dan yang terakhir, bagaimana hal itu mempengaruhi pemikiran dan perilaku pihak lain.
Selanjutnya, taktik dan nilai. Taktik cenderung lebih sering digunakan ketika satu pihak memiliki kekuatan lebih dari yang lain dan mencoba memanfaatkannya. Hal terpenting tentang taktik adalah mengenali mereka apa adanya. Taktik itu tidak pintar atau canggih. Yang kedua, mereka dirancang untuk memberikan tekanan. Taktik yang berpengaruh dalam negosiasi telah digunakan selama ribuan tahun sebagai sarana untuk mendapatkan pengaruh dan keuntungan. Mereka bisa sehalus memberikan informasi yang menyesatkan atau terang-terangan sebagai kebohongan langsung. Karena Anda tidak perlu berbohong dalam negosiasi, banyak taktik dianggap sebagai cara untuk menghancurkan kepercayaan. Bab yang terakhir adalah perencanaan dan persiapan yang membantu Anda membangun nilai. Perencanaan dan persiapan adalah elemen yang paling mendasar dari negosiasi, dan hanya ketika kesepakatan tercapai maka nilai dari hal ini dapat sepenuhnya diapresiasi. Motivasi, pola pikir, dan fleksibilitas Anda dalam memindahkan variabel dorong oleh perencanaan Anda, memberikan kemungkinan tak terbatas untuk memaksimalkan nilai. Dalam negosiasi, nilai yang Anda buat dapat berasal dari pengemasan variabel bersama-sama untuk membantu merealisasikan, melindungi, atau menumbuhkan total nilai yang tersedia. Yang terakhir, untuk ringkasan dari hasil CBR kami, bernegosiasi secara efektif pertama-tama tentang menerima bahwa hanya Anda yang dapat mempengaruhi situasi yang Anda hadapi. Anda dapat menyalahkan pasar, kepribadian, waktu, pilihan Anda, keseimbangan kekuatan, atau keadaan apapun yang menurut Anda mungkin merugikan Anda. Tetapi pada akhirnya, Andalah yang dapat mengubah situasi menjadi kesepakatan yang dapat diterapkan dan menguntungkan. Tidak peduli seberapa baik Anda sebagai negosiator, di mana keseimbangan kekuatan bertentangan dengan Anda atau keadaan Anda pasti akan mengalami frustasi karena merasa dikompromikan. Percayalah pada insting Anda, latih ketenangan, ini akan membuat perbedaan antara perjanjian di mana Anda menciptakan nilai dan perjanjian di mana Anda hanya mendistribusikannya. Mengambil kendali atas situasi apapun membutuhkan perencanaan dan ini tidak pernah benar seperti dalam bernegosiasi. Negosiator yang mendapati diri mereka bereaksi terhadap lingkungan dan situasi mereka cenderung menempatkan diri mereka pada posisi yang lebih lemah daripada yang diperlukan. Selalu berusaha untuk menjadi proaktif dan sesiap mungkin. Ini adalah salah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan prospek Anda. Baik. Saya rasa sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai taktik dan strategi dalam mencapai kesuksesan bernegosiasi. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup dengan selamat siang.